Jumpa lagi pemirsa Indonesia, pemirsa Refreshing. Hari ini saya berada di Kabupaten Kendal yang lokasinya tidak jauh dari ibu kota Jawa Tengah, Semarang. Saya hari ini di satu tempat yang indah, view-nya indah, suasananya sejuk, dan ini menjadi kesempatan yang luar biasa. Hari ini saya ketemu dengan tokoh kita, bapak kita yang mungkin usianya sudah di atas saya gitu ya, tetapi mempunyai semangat yang luar biasa. Hari ini saya bersama Dr. Utomo, spesialis kandungan. Salam jumpa, Dok. Salam jumpa juga. Ini luar biasa. Terima kasih atas waktunya, Dok. Ya. Hari ini bisa ketemu di namanya Omai Opa Waterpark yang ada di Patean, Kabupaten Kendal. Hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol dengan beliau. Dok, mungkin pertama memperkenalkan diri ya, Dok. Dokter itu aslinya mana, Dok? Kalau ditanya asli, saya Purwokerto. Oh, Purwokerto. Ya. Ngapak ya, Dok ya? Ya, ngapak-ngapak lah. Iya. Itulah. Ya. Terus sekarang domisilinya, Dok? Sekarang domisili saya di Purwodadi. Purwodadi. 80%. Oh, 80% di Purwodadi Grobogan ya, Dok? Ya. Oh. 20% di Semarang. 20% di Semarang. Termasuk di lokasi ini ya, Dok ya? Di Omai Opa Waterpark di Kabupaten Kendal. Ya. Kesibukannya hari-harinya yang 80% itu di Purwodadi apa, Dok? Ya, masih periksa pasien. Oh iya. Ngerawat pasien. Ya. Jadi masih seperti dokter biasa. Dokter biasa dan Ya. mengelola 2 rumah sakit ya, Dok ya? Kebetulan saja mengelola 2 rumah sakit, yaitu yang di Purwodadi Rumah Sakit Permata Bunda, Iya. Terus yang di Semarang Permata Medika. Medika. Luar biasa. Oh ya, sebagai perkenalan, Dok, saya namanya sama begitu ya. Kalau Dokter Utomo ini mengelola pasien atau memeriksa pasien, menolong pasien yang periksa, sedangkan saya Utomo, itu saya di sini sebagai pengurus Forum Komunikasi Kebun Binatang dan Akuaria Jawa Tengah dan Yogyakarta. Hari ini berkesempatan ketemu beliau. Tadi sudah disampaikan bahwa beliau saat ini mungkin sudah puluhan tahun ya, Dok, sebagai dokter memeriksa pasien, berhubungan dengan orang sakit, tapi tiba-tiba sekarang ada di tempat yang indah ini ya, Dok, tempat wisata yang mungkin bagi sebagian orang jauh dari kebiasaan atau aktivitas selama ini sebagai dokter dan mengelola rumah sakit. Ini bagaimana, Dok, ceritanya, Dok? Ya, mungkin sebelum saya cerita, namanya sama ya, Mas. Iya. Alhamdulillah punya nama yang sama. Lahirnya tidak sama. Tidak sama, Dok. Ya mungkin begini, saya lahir di tahun 1949. Kalau jenengan di Tahun 76, 1976. selisihnya banyak. 49 itu lahirnya ibu saya, Dok. Ibu saya. Jadi saya lahir tanggal 20 Mei, Hari Budi Utomo ya. Oh, Ya, lahir 20 Mei tahun 1949. Kalau saya 8 Mei-nya, Dok. 8 Mei ya, sama-sama Mei-nya ya. Saya 20 Mei. Di Purwokerto. Di Purwokerto. Di Purwokerto. Dan saya lahirnya operasi. Oh. Zaman segitu saya sudah operasi lahirnya. Iya, iya, iya. Ya karena tidak bisa lahir. Karena ari-arinya nutupi jalan lahir. Oh, begitu. Jadi mesti harus operasi. Iya. Dan saya dioperasi 7 hari tidak menangis ya. Terus saya dikasih nama Utomo juga oleh dokternya yang melahirkan Yang saya. melahirkan. Dan langsung dibilang besok akan jadi dokter seperti saya. Wah, Nah, itu doanya ya, Dok ya. Iya, Akhirnya katanya terwujud dia ya, Dok. kayak gitu. Nah, itu.
Nah, saya selama sekolah SD, dulu belum ada SD, SR, sekolah rakyat di Purwokerto, di Desa Mersi namanya, Mersi, Desa Mersi. SMP di Purwokerto, SMA di Purwokerto, lulus SMA masuk Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Oh, Yogyakarta. Kita kan zaman dulu sudah didaftar di Depkes sebelumnya. Iya. Cuma lapor. Begitu sudah kuliah itu sudah daftar ya dok ya? Lapor, ditawarin kerja. Saya tidak punya syarat untuk kerja di Jawa. Zaman itu zaman Soeharto Impres. Saya harus keluar Jawa. Itu tahun berapa itu dok, lulus dokter? Dok? Tahun 79. Oh, 79. Iya. Iya 79. Saya lulus tahun 79. Nah, saya daftar di Sulawesi Utara. Oh, Manado. Gorontalo. Oh, Gorontalo. Ya, 4 tahun, mestinya 3 tahun. Iya. Tapi saya belum bisa 3 tahun. 4 tahun saya bisa pulang, langsung ngambil spesialis di Gadjah Mada lagi. Gadjah Mada juga. Ya, di Gadjah Mada. 4 tahun kurang saya ngambil spesialis kandungan ya. Dan pulang terus dapat anak 1 lagi. Oh, Jadi 4. berarti 4. Sudah 4. Saya lulus. Dan saya lulus langsung ke Purwodadi. Langsung PNS. Oh gitu. Nah, terus saya di Purwodadi sampai sekarang pensiun sudah di sana. Oh, luar biasa. Ceritanya kayak gitu. Iya. Luar biasa dari perjalanan hidup Dokter Utomo ini. Itu perjuangan gitu ya dok ya? 4 tahun saya di daerah terpencil. Oh gitu. Jadi nama kecamatannya Atingola. Saya Atingola itu mengapa kamu kasihan? Penduduknya 10.000. Jadi bisa dibayangkan kayak apalah. Perjuangannya ya. Kemudian setelah mengambil spesialis, bertugas di Purwodadi. Ya. Dan pada saat itu mungkin juga spesialis yang pertama di Purwodadi ya dok ya? Di Purwodadi. Ini selalu merintis gitu ya, dengan merintis di Gorontalo, kemudian di Purwodadi. Nah, ini semangat ini yang mungkin menginspirasi juga. Kenapa ini kok tiba-tiba buka tempat wisata gitu ya? Ini kan jauh dari mana-mana. Biasanya menangani pasien, sekarang menangani pengunjung. Biasanya menangani orang sakit, sekarang orang seneng-seneng. Nah, itu bagaimana itu ceritanya dok? Ya, ceritanya sih. Pertama-tama saya sering lewat jalan ini dulu kalau pulang ke Purwokerto. Oh, jalan antara Boja ke Sukorejo ini ya dok ya? Iya, terus sampai ke Temanggung, Paraan ya, betul. Biasanya lewat dulu. Tapi jelek banget loh jalannya dulu. Iya. Nah, terus ya suatu saat saja kita lewat di sini ditawari tanah ini loh. Oh gitu. Ada tanah mau dijual. Oh, kebetulan di pinggir jalan gitu ya? Pinggir jalan, murah kok gitu ya. Waktu itu ditawarkan saya 13.000 zaman per meter. Itu. Oh. Ya 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Tak tawar. Iya. 11.000. Oh begitu. Dikasihkan. Akhirnya suatu saat nyoba. Tak bikin usaha untuk ikan. Ikan? Iya, lele. Oh, kolam lele. Kolam lele. Oh gitu. Oh, tapi yang punya duit nggak dapat, yang garap. Oh ya garap. Tanemi lagi pisang. Oh tanaman pisang. Berapa ribu pohon tanemi. Bangkrut lagi. Oh. Terakhir tanemi durian. Oh. Tanam durian semua sudah selesai tumbuh durian bagus. Pikir lagi terus. Kayaknya kok kita jangan lihat orang sakit terus, kita lihat orang yang bahagia. Iya, betul. Kalau ke tempat wisata kan wong bahagia. Betul dok, iya. Tak bikin wisata. Oh begitu. Durian yang sudah tumbuh
Tebang ini. Bang itu bruke bulldozer. Oh. Tinggal 10 kira-kira. Yang di belakang. Ya, Iya, itu. iya, iya, Jadi iya, iya. sejarahnya itu sebetulnya. Jadi sebenarnya tidak terencana sejak Oh, awal ya Dok ya? Hanya karena senang kita nanti kalau tidur di sini Iya, apa iya, gimana iya, gitu iya. loh tadinya. Oh. Terus ini jadi COVID. Oh, tahun 2020. Iya, ya, pokoknya COVID lah Iya, itu. iya. Akhirnya ndak dibuka-buka, tapi nambah Bangunan. lahan, tambah Oh, tambah lahan. Oh, begitu. Ya sampai kayak gini ini. Gini. Ya, jadi ini kurang lebihnya 2 tahun yang lalu ya, Dok dibuka ya, Dok. Oh. Arsiteknya siapa? Ya saya sama anak. Wah. Ini spesialis kandungan jurusan arsitektur. Sendiri. Ya. Luar biasa. Terus namanya, Dok, kok namanya Omahe Opa gitu? Ini bagaimana ceritanya, Dok? Anak-anak itu yang bikin nama kayak gitu. Iya. Kalau oma itu kan nenek, Ya. kosolondone. Oh. Opa itu ya kakak. Oh. Ya bu omahe opa. Oh. Gitu loh, ya. Ya sudahlah. Iya, Dinamakan iya. anak opa. Omahe Opa. Oh gitu. Jadi, Ya. namanya ya semuanya tidak Tidak terencana. ya, tapi Ya kayak ketemu gitu saja ya. sudahlah, bangun Jojo, bangun Jojo, bangun Jojo. Nggak tahunya bangun-bangun kayak gini tuh gue gawe rumah sakit wes gaji. Ini luar biasa, Iya. Dr. Utomo itu. Jadi membuat tempat yang indah ini itu apa ya? Seperti tidak sengaja. Ya, pemirsa, Kira-kira itu ya. ini apa? Tempat wisata yang lokasinya juga menjadi lokasi yang strategis karena di depannya itu jalur antara Semarang ke arah Sukorejo dan ke Paraan, Ya. bahkan ke Purwokerto. Ya. Kalau dihitung jarak mungkin itu jarak tercepat kalau Ya, kita mau ke ya. arah Temanggung dan Iya. Banjarnegara Wonosobo ya, Dok ya. Tercepat. Dan ya. ini tempatnya juga indah karena apa konturnya juga naik turun luar biasa. Ternyata fasilitasnya juga lengkap sekali, mulai dari untuk berenang, untuk main, untuk rekreasi, untuk makan, bahkan sekarang yang terbaru menginap pun juga bisa. Bahkan mungkin camping juga bisa ya, Dok? Ya, bisa. Camping juga bisa. Jadi saya kira ini menjadi tempat yang indah sekali di sini. Hari ini kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Beliau boleh lahirnya lebih dulu daripada saya, tetapi semangatnya luar biasa. Itu yang menambah semangat kita yang muda-muda untuk bisa terus berkarya, terus berkembang dan maju mengembangkan pariwisata Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa kembali di waktu dan tempat yang lain. Ya. Sampai jumpa.